Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua ada dalam kondisi baik dan tetap teguh dalam iman serta tetap memiliki semangat dalam menghadapi pergumulan kita bersama saat ini. Patut kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah-Nya yang selalu baru setiap hari dan tidak pernah putusnya dalam memelihara, menjaga dan memberkati umat-umat-Nya. Marilah dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita berikan dalam ibadah kita pada hari ini dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini. Saya ajak jemaat untuk berdiri, dan marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB 217 bait 1 dan kedua. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Sudah jemaat, kita akan masuk dalam fotum dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 22 ayat 39. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Untuk merespon nats pembimbing yang telah kita dengar bersama, marilah kita bersama menaikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan kedua. Jemaat. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat, silakan duduk. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap kali kami mengakui dosa kami dengan sungguh-sungguh, maka Engkau akan berbelas kasihan untuk memberikan pengampunan kepada kami. Sungguh Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Amin. Sebagai bentuk penyesalan atas segala dosa kita di hadapan Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan nyanyian pengakuan dosa yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1, 3, dan 4. Sidang jemaat, setelah kita mengaku segala dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus dan mohon pengampunannya, maka marilah kita mendengarkan berita anugerah yang mendasari anugerah pengampunan yang Tuhan berikan atas segala dosa yang telah kita akui di hadapan Tuhan. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua yang telah dengan sungguh-sungguh hati mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ajak untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama membaca Mazmur secara berbalasan, di mana bacaan diambil dari kitab Mazmur 91 ayat 8 sampai 16. Saya akan membaca ayat yang ke-8. Kemudian bergantian dengan jemaat di ayat berikutnya, kita bergantian sampai ayat 16. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat, silakan duduk. Sebagai bentuk kita bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, marilah kita meresponnya dengan memuji Tuhan dari PKJ 209, bait 1 dan kedua. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang mendasari komitmen kita atas hidup baru karena sudah diampuni dosa-dosa kita. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya Roh Allah menolong kita semua untuk bisa mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Amin. Sebagai bentuk kita menyatakan sanggupan untuk hidup baru sesuai dengan dasar firman Tuhan, maka kita memuji Tuhan dari PKJ 15 bait pertama, sekaligus sebagai pengantar dalam mempersiapkan pembacaan dan renungan firman Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat, silakan duduk. Sidang jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa
Mohon hikmat dan pertolongan Tuhan untuk memahami, mengerti, dan mengingat serta melakukan firman-Nya. Marilah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menolong kami semua, umat-Mu, supaya hati dan pikiran kami dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan, memberkati, serta menolong kami untuk boleh melakukannya sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon berkat rohani lewat pemberitaan firman-Mu. Amin. Sudah jemaat, kita akan membuka Alkitab kita pada hari ini dari Roma pasal 15 ayat 1 dan 2. Roma 15 ayat 1 dan 2. Saya akan membaca bagi kita semua, Bapak Ibu sedang jemaat semua, silakan menyimak di bagian Alkitab masing-masing. Roma 15 ayat 1 dan 2, demikianlah bunyi firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua membaca, merenungkan, dan melakukan serta memelihara dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya harap Bapak Ibu semua dalam kondisi baik dan tetap dalam kondisi kuat di dalam Tuhan, dan tentunya tetap bersukacita dalam segala sesuatu dan mengucap syukur dalam segala hal. Pada hari ini tema yang mau saya bagikan adalah berbicara tentang kasih, namun subtemanya adalah peka terhadap kebutuhan sesama. Ya, peka terhadap kebutuhan sesama. Kalau Bapak Ibu masih ingat renungan tengah minggu beberapa minggu yang lalu yang berjudul tentang kasih persaudaraan, saya mengangkat seorang filsuf di situ yang sangat terkenal, dan filsuf ini bernama Thomas Hobbes, di mana filsuf ini ada di abad 17 dari Inggris. Dia menggambarkan satu ungkapan yang sangat terkenal sampai saat ini, ungkapan Latin yang berbicara yaitu homo homini lupus, yang artinya adalah manusia itu adalah serigala bagi sesamanya. Hal ini karena ia melihat realita hidup manusia yang saling menyerang, saling mengalahkan, bahkan tak jarang pula saling melukai dan sampai saling membunuh. Tuhan itu menghendaki agar manusia memandang sesamanya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang sesama yang dalam kasih Tuhan. Sehingga istilahnya bukan homo homini lupus dalam istilah Latin, tetapi homo homini socius. Ya, homo homini lupus itu bukanlah kehendak Tuhan, tetapi homo homini socius itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Tema pada hari ini peka terhadap kebutuhan sesama, dan bicara soal kebutuhan sesama dalam konteks saat ini, dalam konteks pandemi saat ini, maka kebutuhan manusia yang paling mendasar itu adalah kebutuhan perut atau makan. Ya, kebutuhan perut. Kenapa? Karena memang pada dasarnya manusia itu butuhnya di situ, butuh makan. Apa-apa itu yang perlu diperjuangkan. Nah, gara-gara ekonomi yang bergejolak, sehingga perputaran roda perekonomian pun menjadi terhambat atau seret atau mandek. Dan akibatnya banyak sekali sektor ekonomi terdampak. Sehingga ketika dampak ekonomi itu dirasakan di akhir-akhir, kalau di awal-awal mungkin masih nggak kerasa, tapi di akhir-akhir baru mulai kerasa bahwa ada yang berkurang, bahwa penghasilan berkurang, yang biasanya masuk sekian, sekarang malah minus bahkan yang dialaminya.
Berbicara masalah kebutuhan perut atau kebutuhan makan, tak jarang pula orang itu bahkan sampai mau membunuh orang lain hanya gara-gara kebutuhan makan. Tapi apakah hanya kebutuhan perut yang menjadi dasar kebutuhan manusia? Sebenarnya ya tidak juga. Dan apakah kebutuhan perut itu hanya berlaku ketika saat pandemi ini? Ya sebenarnya juga tidak. Sebelum pandemi pun juga sudah banyak kasus-kasus kelaparan, kasus-kasus kebutuhan perut juga banyak. Tetapi pada masa pandemi ini kebutuhan ini nampaknya sangat-sangat begitu krusial sekali, dan secara global orang mengalami kondisi dan krisis yang sama yang dialaminya. Sehingga ketika pandemi ini muncul, ketika COVID-19 ini muncul, akhirnya memunculkan juga dua jenis manusia di dalam masa-masa pandemi ini. Yang pertama adalah manusia yang ingin selamat sendiri, dan yang kedua adalah manusia yang peduli terhadap sesama. Memangnya ada manusia kayak gitu? Ada. Kita sudah sering mendengar, dan di awal-awal munculnya pandemi ini kita melihat ada orang-orang yang mulai heboh ketika mereka mendengar kabar COVID-19, ditambah lagi ketika gaungan istilah lockdown, maka orang mulai panik, sehingga kita sempat pernah mendengar istilah baru yaitu panic buying. Orang-orang panik untuk membeli sesuatu sehingga menumpuk barang. Itu karena mereka ingin menyelamatkan diri sendiri. Sehingga ketika terjadi yang namanya kepanikan membeli tersebut, mengakibatkan beberapa pasar itu mengalami suatu permasalahan, kekurangan atau kewalahan terhadap beberapa kebutuhan yang sangat urgent. Seperti kayak kelangkaan masker, karena masker memang dibutuhkan sekali untuk melindungi seseorang dari pencemaran atau transfer virus lewat udara. Kemudian kelangkaan hand sanitizer juga sempat terjadi, sekalipun itu akhirnya kembali lagi normal. Bahkan sembako sempat langka, gula sempat menghilang. Apa yang terjadi di sini? Kalau kita melihat di sini pasti ada manusia atau oknum-oknum yang memang sengaja menimbun barang-barang ini. Dan akhirnya ini seperti gambaran yang diungkapkan oleh Thomas Hobbes tadi. Homo homini lupus. Manusia itu menjadi serigala bagi sesamanya. Akhirnya tindakan menyelamatkan diri si A itu membunuh orang atau membunuh si B, si C, dan si D. Itu homo homini lupus. Tetapi puji Tuhannya hal itu nggak berlangsung lama, tindakan penimbunan. Segeralah muncul orang-orang yang peduli, manusia yang peduli, homo homini socius. Muncullah gerakan peduli kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Muncullah gerakan kumpul sembako lah, muncullah gerakan sumbangan A, B, C, D, dan sebagainya. Akhirnya muncul gerakan berbagi kasih atau peduli kasih kepada orang yang membutuhkan. Ya, memang perlu kita akui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini Tuhan izinkan untuk ada di dunia ini semata-mata mungkin juga tujuannya adalah untuk menguliti semua manusia siapa diri kita sebenarnya, bahkan menguliti semua orang percaya. Apakah kita orang percaya yang mau mencari selamat sendiri, ataukah kita orang percaya yang peduli kepada sesama kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Roma 15 ayat 1 dan 2, memberikan pesan dengan tegas bagaimana sikap dan mental anak Tuhan Yesus yang dalam bahasa Latinnya adalah homo homini socius. Jika dikaitkan dengan tema pada hari ini, yaitu peka terhadap kebutuhan sesama, maka yang menjadi khotbah pada hari ini adalah bagaimana bentuk sikap kepekaan kita terhadap kebutuhan sesama. Ada 3 pesan penting yang akan saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan peka terhadap kebutuhan sesama. Pesan yang pertama adalah wajib. Ya, Bapak Ibu nggak salah dengar, wajib. Pada ayat 1a dituliskan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Satu kata penting di sana tentang nilai bagaimana sikap orang yang kuat terhadap yang lemah, yaitu wajib. Ya, kalau wajib ya berarti harus, nggak bisa tidak.
Bukan bisa ya, bisa tidak. Artinya apa? Kepekaan kita terhadap kebutuhan sesama itu sifatnya wajib. Yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nilai wajib ini sebenarnya adalah turunan dari sikap hidup orang Kristen terhadap sesama, yaitu kasih. Artinya memang orang Kristen itu diwajibkan untuk mengasihi sesamanya. Sehingga kasih tidak bisa lepas dari kehidupan orang percaya. Kasih tidak bisa lepas. Berarti hidup orang percaya itu diharuskan untuk menunjukkan kasih. Oleh sebab itu, mau tidak mau, suka nggak suka, wajib harus mengasihi sesama. Kita harus wajib selama kita menyandang sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, maka kita harus wajib mengasihi sesama. Apalagi kalau kita orang Kristen dan posisi kita adalah posisi yang kuat, maka berdasarkan firman pada hari ini, yang kuat itu wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya di masa-masa pandemi ini, maka kepekaan kita terhadap kebutuhan sama kita itu wajib harus ada, wajib harus dimunculkan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengetahui ada saudara kita yang ternyata ekonominya terdampak karena pandemi ini, ya kita yang posisinya lebih baik dan bahkan lebih kuat dari dia, maka kita hukumnya wajib membantu dia. Maka sebagai orang percaya kita wajib menyatakan kasih kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Pesan yang kedua itu adalah tidak egois. Ya, pada ayat bagian 1b menuliskan, jangan mencari kesenangan sendiri. Ini berhubungan dengan motif kita, motivasi kita. Bahkan bisa jadi ini adalah cerminan mental kita. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kondisi pandemi ini memunculkan dua karakter manusia, dua karakter dominan manusia, manusia yang egois dan manusia yang sosial. Tentunya kalau kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka sudah seharusnya kita tidak boleh egois atau mencari kesenangan sendiri. Jangan mencari kesenangan sendiri. Maka bahasa lainnya ialah mencari kesenangan bersama. Artinya berbagi kesenangan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama. Kalau kita peka terhadap kebutuhan sesama kita, maka kita seharusnya dihindarkan dari tindakan dan sikap penimbunan atau tindakan penimbunan bahan-bahan makanan. Seperti yang terjadi pada waktu lalu yang sempat heboh di berita. Ya, saya berharap itu bukan jemaat GKPU Sulaiman. Ya, dan saya juga berharap itu bukan orang Kristen yang melakukan hal itu. Karena sungguh memalukan sekali kalau hanya mencari selamatnya sendiri dengan menimbun bahan-bahan itu sendiri, sementara banyak orang di sana yang masih membutuhkan dan perlu bantuan. Biasanya tindakan penimbunan, tindakan egois mencari kesenangan sendiri itu didasari atas kondisi rasa yang dirinya tidak aman. Dia merasa nggak aman, dia merasa takut, dia mau mencari keselamatan dia sendiri sehingga muncullah dorongan untuk melakukan hal tersebut. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, terkhusus dalam kitab Amsal, ada pesan penting berhubungan dengan berbagi. Mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 9 yang menuliskan demikian. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezeki dengan si miskin. Karena ia membagi rezeki dengan si miskin. Jadi orang itu akan diberkati ketika ia membagikan rezeki dengan yang membutuhkan kepada orang miskin bahkan. Ya contohnya kayak kita kalau dapat rezeki, kita kalau masih punya penghasilan yang tetap, tentu kita senang bukan? Nah kalau kita senang, firman Tuhan mengatakan jangan cari kesenangan sendiri. Kita harus berbagi kepada sesama kita. Kalau kita tahu ada saudara kita, tetangga kita, atau saudara seiman kita yang membutuhkan bantuan karena efek pandemi ini, maka mari jangan cari kesenangan sendiri. Berbagilah kesenangan, yaitu berbicara masalah kebutuhan kepada sesama kita. Kita harus peka terhadap kebutuhan sesama kita.
Pesan yang ketiga, pesan yang penting juga yang ketiga adalah tujuan yang mulia. Ya, pada ayat 2 dituliskan, setiap orang dari antara kita harus mencari kesenangannya sesama demi kebaikannya untuk membangun. Lagi-lagi ada pesan keharusan bagi setiap orang percaya dan harus mencari kesenangan sesama. Dan kesenangan ini tujuannya untuk kebaikan dan membangun. Tentu ini adalah tujuan yang sangat mulia, kebaikan dan membangun. Kebaikan namanya kebaikan karena kita berbagi. Membangun apa? Membangun iman, membangun persaudaraan, membangun kasih di antara kita. Bisa dikatakan bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi kita melakukan tindakan kepekaan terhadap sesama ini tujuannya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 31 yang menuliskan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan dan minum saja untuk kemuliaan Allah, dan Paulus menegaskan ulang lagi, melakukan sesuatu yang lain pun juga untuk kemuliaan Allah. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan sebagai anak-anak Allah adalah untuk memuliakan Allah. Kita sudah mendengar khotbah minggu lalu, yaitu tentang bagaimana apa tujuan hidup kita, bahwa kita tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga ketika kita melakukan kepekaan terhadap sesama, kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Mengapa pesan ini penting? Karena memang ketika kita menunjukkan aksi kepekaan terhadap sesama kita, ini adalah suatu potensi juga yang kuat kalau kita bisa tergoda untuk menyatakan kemuliaan kita sendiri. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang sangat mungkin sekali bisa dimanfaatkan untuk beberapa oknum untuk mencari kemuliaan sendiri, untuk mencari nama sendiri, untuk mencari ketenaran sendiri. Bahasa kerennya saat ini adalah pencitraan. Ya, kita tidak boleh melakukan hal itu. Memberi itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pencitraan. Mari kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 2 sampai 4. Matius 6 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sudah sangat jelas sekali. Kalau kita memberi sedekah, kalau kita menunjukkan kepekaan terhadap sesama kita, jangan mencanangkan. Mencanangkan artinya menggaungkan. Jangan menyuarakan, jangan diumumkan. Woi, ini pengumuman, katakanlah seperti itu. Ini bantuan dari si A, si B, si C. Ini saya yang bantu nih. Ini saya yang bantu nih. Ini saya yang nolong nih. Ini kalau bukan saya nggak mungkin nih. Ini kalau bukan saya nggak bisa nih. Jangan kita mencanangkan apa yang menjadi sedekah kita. Kalau kita melakukan hal itu, maka dikatakan dalam firman Tuhan, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Upahnya apa? Ya upahnya orang memuji kita. Orang memuji kita, oh hebat ya dia kasih. Udah itu aja. Upahnya hanya upah dari manusia, tapi bukan upah dari Tuhan. Sementara syaratnya kalau kita berbagi dengan sesama untuk mendapatkan upah dari Tuhan adalah harus memberikan tanpa diketahui siapapun atau memberi dengan tersembunyi. Kan dikatakan Bapamu yang melihat yang tersembunyi yang akan membalas kepadamu. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara sekalian yang ingin berbagi kepekaan terhadap kebutuhan sesama, berbagi kepada sesama, maka berbagilah
tanpa harus mencanangkan perbuatanmu. Berbagilah dan jangan umumkan itu adalah tindakanmu. Salah. Berbagilah dan jangan dengan sengaja memamerkan tindakanmu. Usahakanlah ketika kita memberi, jangan sampai diketahui orang. Makanya kan menggunakan istilah, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan sampai tahu. Atau sebaliknya, kalau tangan kirimu memberi, tangan kananmu jangan sampai tahu. Itu adalah sebenarnya gambaran istilah, bahwa jangan kita mencanangkan perbuatan kasih yang kita lakukan. Karena justru Bapa yang melihat yang tersembunyi, itu yang akan dibales oleh Tuhan. Balasannya apa? Saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau Tuhan membalas itu pasti balasan yang terbaik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Oleh sebab itu, tujuan yang mulia ini harus ada dalam benak kita ketika kita peka terhadap kebutuhan sesama kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peka terhadap kebutuhan sesama adalah hal yang wajib untuk kita miliki dan lakukan, terlebih di saat-saat kita seperti ini. Kepekaan kita terhadap kebutuhan sesama haruslah diwujudkan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dengan berbuat peka terhadap kebutuhan sesama, maka kita, percayalah, tidak akan kekurangan. Ingatlah bagaimana firman Tuhan yang menjamin pemeliharaan umatnya. Dalam Mazmur 37 ayat 25 menuliskan demikian. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berarti dijamin, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita dijamin hidup pemeliharaannya oleh Tuhan. Amsal 11 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah ini, kita diperintahkan Tuhan untuk berbagi dan berbagi terhadap kebutuhan sesama kita. Jangan takut untuk kekurangan. Firman Tuhan mengatakan ketika kita menyebarkan harta kita akan bertambah kaya. Jangan dipandang kekayaan fisik Bapak Ibu ya. Tapi dilihat bagaimana Tuhan memelihara kita, artinya kita tidak akan kekurangan kalau kita berbagi. Kemudian juga Yesus pernah memberikan ungkapan dalam Matius 6 kan, jangan khawatir apa yang kau makan, minum, dan pakai. Artinya semua Tuhan sediakan bagi umatnya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus menumbuhkan kepekaan terhadap kebutuhan sesama kita. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan percayalah bahwa kebutuhan hidup kita pun pada dasarnya sudah dijamin dan dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah saatnya selamat berbagi, selamat berbuat kebaikan terhadap sesama, dan pekalah terhadap kebutuhan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dan hendaklah dengan penuh keyakinan bersama-sama kita ungkapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat, marilah kita satu dalam doa untuk menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin dan jemaat boleh mendukung dalam doa di rumah kita masing-masing. Marilah kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami dan menegur kami semua, supaya kami memiliki kepekaan terhadap kebutuhan sesama. Kepekaan terhadap kebutuhan sesama adalah bagian dari kasih, di mana kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu berbicara pada hari ini, dan mampukanlah kami Tuhan untuk bisa memiliki kepekaan, bahkan bertindak nyata untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, terima kasih untuk kami yang mengalami kondisi yang baik. Tuhan tolong supaya kami yang baik ini mampu untuk mengatasi dan menolong, membantu rekan-rekan kami atau sesama kami yang membutuhkan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia. Tuhan pimpin, berkati agar pemerintah mampu mengatasi pergumulan pandemi dan juga ekonomi yang harus dipertahankan dan diatasi. Berikanlah mereka hikmat dan pertolongan-Mu Tuhan. Juga berdoa untuk tim medis yang terus berjuang di garda terdepan untuk mengatasi dan merawat para pasien COVID-19. Berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan dan pengharapan yang teguh, agar mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Pun juga kami terus berdoa untuk ilmuwan medis Tuhan yang masih bergumul dan berjuang untuk menemukan vaksinnya. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa menemukan vaksin dan mereka bisa menemukan obat yang terbaik oleh karena berkat bimbingan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan Indonesia dalam pimpinan-Mu. Berkati para rakyatnya Tuhan, supaya rakyat Indonesia menjadi rakyat yang patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan, supaya penekanan atau nilai pasien yang positif bisa menurun, ditekan, bahkan berkurang. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan untuk menjamah Indonesia dan agar rakyatnya bisa patuh kepada protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan dari jemaat-Mu. Baik jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah agar mengalami kesembuhan dari Engkau ya Tuhan. Jemaat yang bergumul dalam rumah tangga, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, curahkan damai sejahtera, sukacita supaya rumah tangga yang berkonflik agar mengalami pertolongan dan juga solusi dari Tuhan. Pergumulan masalah ekonomi Tuhan, terdampak COVID-19 ini Bapak, Tuhan boleh tolong senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena perusahaan mandek akibat ekonomi nggak berputar, Tuhan tolong buka jalan untuk pemeliharaan-Mu, buka jalan untuk memberikan ide-ide kreatif dalam bekerja atau yang lainnya Bapak. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang menjamin kami untuk bisa makan dan minum bahkan pakai. Itulah yang kami pegang, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan tidak pernah membuat kami sampai meminta-minta roti. Tuhan Yesus, peliharalah jemaat-Mu, peliharalah kami semua dalam lindungan dan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk TNI Polri, berkati dan pakailah mereka dalam lindungan kasih-Mu Tuhan, ketika menjalankan tugas kenegaraan untuk stabilitas sosial dan stabilitas keamanan di negara ini. Bapak dalam surga, terima kasih, berbagai macam pergumulan yang kami hadapi di tempat kami percaya Engkau menolong kami dan memberkati kami dalam menghadapinya. Pun juga Engkau memberkati Tuhan Yesus para pelayan-pelayan-Mu di gereja ini, sehingga gereja bisa terus melayani jemaat, baik melayani secara pelayanan fisik ataupun pelayanan secara online di tengah-tengah pandemi ini Bapak. Engkau berkati baik itu majelis, baik itu pendeta, baik itu koster gereja, kami serahkan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menaikkan syukur ya Tuhan, bahkan sampai hari ini pun Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kecukupan dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah senantiasa apa yang kami dapatkan ini kami ungkapkan syukur dengan penuh oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar, dan biarlah Engkau mendengar setiap doa kami ini, dan permohonan kami serahkan dalam pimpinan, penyertaan, dan juga waktunya Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kumpulkan persembahan sebagai bentuk syukur kita atas anugerah pemeliharaan Tuhan Yesus, dengan didasari firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi pujian dari NKB 119 bait 1 dan ketiga. Kehidupan sungguh mulia dan merdu, firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saya ajak jemaat untuk berdiri. Marilah kita naikkan doa syukur atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur atas segala bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Pemeliharaan-Mu sungguh ajaib Tuhan. Hari ini sebagai salah satu bentuk kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima dan memberkatinya, yang akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan, tiliklah hati kami ini yang telah memberikan persembahan dengan tulus dan penuh kasih, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk memberi. Terima kasih Tuhan, doa syukur atas persembahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, penguasa hidup kami yang menjamin pemeliharaan hidup kami. Yesus Kristus namanya kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 182, bait 1 dan 5. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menangis.
kau mengabdi bagiku. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Ku utus kau. Sebagaimana firman yang tadi diberitakan kepada kita semua, bahwa kita wajib memiliki kepekaan terhadap kebutuhan sesama kita. Dan jangan egois, tetapi pedulilah terhadap sesamamu. Dan supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan untuk bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.